Ketika kita bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada orang lain, maka berikan kemudahan. Juga seorang yang memberikan pelayanan misalnya di lembaga pendidikan, ini banyak dialami, ya, banyak dialami oleh para mahasiswa. Ketika dia memberikan bimbingan terhadap seorang mahasiswa, padahal dia seorang yang rajin, orang tuanya bukan orang yang sangat berada dari sisi harta dan kekayaan, kadang-kadang draw yang minta peng demi selesai kuliah, tetapi ada dosen yang mempersulit mahasiswanya. Ingat, ketika seseorang mempersulit orang lain, ingat, ruh kita ketika keluar dari jasad, Allah persulit. Bagaimana agar kita merasakan sakit? Nyan wadah sekerut tu, wadah sekaratul maut. Baik sampai berdoa oleh mahasiswa. Orang yang memberikan kelapangan ini sudah tentu jazaknya, ganjarannya adalah dia akan dilapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Tidak ada kesulitan kecuali kesulitan yang lebih sulit adalah pada hari kiamat. Maka sering kita baca, ya, pada ayat-ayat Al-Quran bagaimana haru-hara atau huru-hara pada hari kiamat. Mulai seseorang itu dibangkitkan di yaumil mahsyar, tidak saling mengenal, tidak sempat memperhatikan aib orang lain, berjalan menuju kepada hisab Allah, mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang sangat luar biasa, dikumpulkan seluruh manusia dari awal hingga akhir, dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman sebelum hari kiamat. Kemudian matahari sangat dekat dengan manusia, ada yang mengatakan sedekat satu jengkal dengan kepala manusia. Pada saat itu ibarat manusia meletakkan telapak kakinya di atas timah, di atas besi yang sangat panas sehingga melelehlah otaknya. Maka coba bayangkan bagaimana kesusahan pada hari kiamat. Manusia mencari-cari siapa yang dapat membantu mereka. Manusia mencari siapa yang dapat meringankan kesusahan, kesulitan yang sedang mereka alami. Maka Allah akan memudahkan, akan melapangkan kesulitan tersebut karena dia pernah memberikan kelapangan terhadap seseorang ketika dia hidup di dunia. Maka ini dikatakan man naffasa 'an mu'minin kurbatan naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan kecuali kesulitan dan kesusahan pada hari kiamat. Kita nyok tiat dekat dunia mungkin sulit, ya, akan tetapi hari kiamat ini lebih sulit, tidak ada yang dapat membantu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Menghadap Allah di hadapan Allah bila turjuman wala wasitah. Tanpa ada yang menerjemahkan, tanpa ada orang yang membekengi, tanpa ada orang yang membantu, maka kita semua menghadap Allah mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan terhadap seseorang yang sedang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Artinya setiap orang itu punya kesulitan, punya persoalan di dalam hidupnya. Ada persoalan yang berhubungan dengan kita,
Di antara persoalan yang berhubungan dengan kita, baik itu secara harta ataupun secara jabatan ataupun secara tanggungjawab. Contoh, kita katakan hari ini banyak orang yang terkadang diberikan amanah oleh Allah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya pegat SIM, ya pegat KTP. Maka disinilah letak bagaimana kita memudahkan urusan orang lain. Ketika seseorang dengan kondisinya, coba bayangkan baru melahirkan perumah di rumah sakit, dia harus mengurus BPJS kesehatan, sedangkan dia belum memiliki KTP-nya belum online, atau sudah online tetapi dia belum memiliki kartu tersebut, akan tetapi dia sedang berusaha dengan sekuat tenaga agar tidak lewat dari waktu atau tenggang waktu yang diberikan oleh rumah sakit. Dia datang ke tempat yang dapat mengeluarkan hal tersebut, namun terkadang ini dipersulit oleh orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Omanya tengah hanai tempat, ya kan tadi tengah ni balik lam. Omanya orang tengah kepala tengah ketebit luar kota, padahal tengah JPI berkantin. Tengah ni balik lam. Ini adalah sebuah kesulitan yang kita buat terhadap seorang muslim. Maka ingat, Allah akan membuat kita sulit di kehidupan, di urusan dunia kita dan juga di urusan akhirat kita. Jangan tunggu di akhirat, tetapi idenya kan kagak persulit kehidupan kitanya oleh Allah ketika kita mempersulit orang lain. Akan tetapi ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, tapi mudah orang lain. Yang tip pro urang bak kitanya tapi mudah urusan. Kitanya kan konsep ji, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, padahal yang betul adalah kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Lawetnya lagi ya. Menyajut terpersulit, kenapa harus dipermudah? Bahu sahai ke deh nyamban akai ni. Akai liburek katik dia. Ketika kita bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada orang lain, maka berikan kemudahan. Juga seorang yang memberikan pelayanan misalnya di lembaga pendidikan. Ini banyak dialami. Ya, banyak dialami oleh para mahasiswa. Ketika dia memberikan bimbingan terhadap seorang mahasiswa, padahal dia seorang yang rajin, orang tuanya bukan orang yang sangat berada dari sisi harta dan kekayaan, kadang-kadang draw yang minta peng demi selesai kuliah, tetapi ada dosen yang mempersulit mahasiswanya. Ingat, ketika seseorang mempersulit orang lain, ingat, ruh kita ketika keluar dari jasad, Allah persulit. Bagaimana agar kita merasakan sakit? Nyan wadah sekerat tu, wadah sekaratul maut. Baik sampai berdoa le mati tua. Ya Allah, nyo dosen nyo kagak persulit lu. Gara-gara ke persulit lu asai lu jam sekian, gepegahana jam sekian, juat gepegah trek kahek lu preh na mulai jemput je merupa ji katang tu. Padahal na cuma hang tem tebit, hang tem teken, dan lain sebagainya. Maka hati-hati. Hati-hati. Ini Allah akan mempersulit urusan kita di dunia dan akhirat. Memang terkadang hana gepude kepersulit urusan kita yo. Hana ada bak kita yo. Bak sawcit, bak anak kita yo. Bak sawcit, bak cucu kita yo. Ternyata hana gebalah bak kita yo, ternyata roh bak anak kita yo. Sehingga anak kita yo ya puga urusan. Ternyata akan dipersulit oleh orang lain. Dan apabila kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah juga akan mempermudah urusan kita.
ketika kita mempermudah, tak mudah nyonya meno tajak, nyo lagi nyo tak pegat, nyo lagi nyo tak perbaiki tajak ju bak kedai kopi, bak punan bak fotokopi je, ya, bak kedai kopi yang bak fotokopi je, nyo tak perbaiki sa dua leh yang kali lung tanda nyan singah tak merumpak ju ngan lun tanda tangan tak sidang, tak selesai masalah. Ternyata Allah akan memudahkan urusan kita. Hana kepemudah bak katanya, kepemudah urusan anak mir katanya. Hana kepemudah bak anak mir katanya, terkadang singah bak cucu katanya kepemudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permudah orang lain. Kalau kita bisa mempermudah terhadap urusan orang lain, kenapa kita persulit? Nah, baik balik. Nah, ini yang kedua. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Begitu juga pada hari akhirat, Allah akan memudahkan urusan kita. Watai taja bak sirat, Allah mudahkan perjalanan kita di titik siratal mustaqim. Ketika kita menghadap Allah, Allah akan mudahkan timbangan kita, hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, dan kita juga dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, man satara ala mu'minin, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Nah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia, dan Allah juga akan menutup kekurangannya di akhirat. Itu betul je. Itanya orangnya tak terjadi duk lagi nyo. Ilon yang terjadi pegah habai ke drone, idron ni terjadi dua ikulon. Nyo karena satu rahmat Allah yang sangat luar biasa. Karena Allah masih menutup aib dari diri kita hari ini. Seandainya Allah membuka aib, dan Allah mampu, dan itu sangat mudah bagi Allah ayyufdihana amaman nas, untuk menunjukkan aib kita di hadapan manusia. Akan tetapi rahmat Allah, Allah masih menutup aib kita. Maka perintah Allah kepada kita agar kita menutup aib saudara kita. Bagaimana kita menutup aib? Di dalam menutup aib saudara kita ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, orang yang berhak kita tutupi aibnya adalah orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik perangainya, dan tidak memberikan masalah terhadap orang lain. Maka kita wajib menutup aibnya. Tak kala iji hurung taat, hurung soleh, senantiasa di dalam berjamaah, tiba-tiba dia melakukan sebuah aib yang nampak dengan mata kepala kita sendiri, maka demi menjaga marwahnya, maka kita tutup aibnya. Dia adalah seorang pejabat yang adil, dia adalah seorang pemerintah yang adil, yang bijaksana, tidak menzalimi rakyatnya. Dia melakukan sebuah hal yang menjadi aib baginya, kita tutupi aibnya agar wibawanya tidak jatuh di hadapan masyarakat. Maka ini harus kita tutupi aibnya. Sedangkan yang kedua, ada orang yang tidak boleh kita tutupi aibnya, tetapi harus kita sampaikan kepada yang berhak mendengarnya. Bak urang yang berhak mendengar. Ada persaksian. Oh, persaksian tentang kejahatan seseorang yang melakukan sebuah perkara atau kemaksiatan yang merugikan orang lain. Idanyo dilakai sebagai saksi. Maka itu harus kita sampaikan kejadian bagaimana adanya. Kemudian kita dibutuhkan untuk menyampaikan seseorang itu akan diangkat sebagai pejabat publik, di mana kita dimintai keterangan apakah dia bermasalah atau tidak bermasalah.
maka kita sampaikan hal tersebut sebatas kepada orang yang membutuhkan. Kan tajak tipek bak Quran. Maka ini adalah makna menutup aib.